Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemilu dan Pilkada, channelnya para kawan pemilih agar tahu hak-hak kita apa saja. Langsung saja kita perkenalkan, nama saya adalah Tasya Manokwari alias tak kusangka dirimu mendua menahan luka yang kau bawa kemari. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai daftar calon sementara. Apa sih kita perlu pentingnya untuk tahu DCS? Terlebih para perempuan, para ibu-ibu, para mbak-mbak, emak-emak, ibu-ibu semua dan adik-adik perempuan semua, kenapa harus cermat melihat daftar calon sementara, melihat siapa nanti yang ada dalam daftar calon sementara yang telah diajukan oleh partai politik kepada KPU, Komisi Pemilihan Umum. Sebelum itu, saya akan membacakan quote hari ini, yaitu seorang laki-laki sukses adalah yang bisa menghasilkan uang lebih dari yang dihabiskan istrinya. Sedangkan seorang wanita sukses adalah yang bisa mencari laki-laki seperti itu. Quote dari Lana Turner. Oke, kita langsung bahas saja tema kali ini, tema pagi ini, bagi yang di waktu Indonesia Barat dan bagi Bapak Ibu yang melihat video ini di siang atau sore, malam hari atau dini hari, saya ucapkan selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat bangun di dini hari. Semoga kesehatan selalu mengiringi kita, kesuksesan selalu bersama kita, serta kita mendapatkan keluarga yang membahagiakan. Oke, langsung saja ya kita bahas sebenarnya apa sih daftar calon sementara. Nah, sesuai dengan keputusan KPU nomor 996 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan daftar calon tetap. Tadi malam, tepatnya jam 23.59, ini berarti mendekati dini hari ya, KPU sudah menerima berkas akhir dari partai politik, siapa saja yang diajukan oleh mereka. Nah, kemudian nanti jangan lupa tanggal 19 ini, tanggal 19 ya, 19 Agustus kita lihat secara kasat mata di media cetak, media elektronik siapa-siapa calon yang telah diajukan. Nah, siapa itu? Sebenarnya gampang, nanti di tanggal 19 siapa itu, yang pertama kita bisa melihat di situ ada hal yang kasat mata. Yang pertama kita melihat memastikan bahwa dalam DCS itu terdapat perempuannya. Biasanya itu kan KPU peraturannya kan dalam satu di antara tiga calon itu salah satunya harus perempuan. Misalnya calon 1 laki-laki, calon 2 perempuan, calon 3 laki-laki, itu boleh. Tapi tidak boleh kemudian tidak boleh misalnya kemudian urutan 1, 2, 3 itu laki-laki semua. Nah, itu tidak diperkenankan. Ini adalah hasil salah satu perjuangan para aktivis perempuan untuk menyetarakan hak mereka untuk dalam rangka afirmasi, sehingga perjuangan perempuan itu bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, yang pertama yaitu tadi melihat dulu secara kasat mata di daftar calon sementara itu laki-lakinya siapa, perempuannya siapa. Nah, itu dari sisi kelamin. Tapi yang terpenting dari itu adalah memastikan bahwa bapak, ibu, mbak-mbak, adik-adik semua itu, teteh semua itu, memastikan bahwa mau dia laki-laki, mau dia perempuan itu, dia mampu membawakan aspirasi perempuan dalam kebijakan yang mereka emban. Misalnya mereka adalah perempuan yang menjadi calon anggota DPRD Kabupaten, maka memastikan bahwa visi mereka juga membela perempuan. Itu karena mereka nanti yang akan memperjuangkan dalam peraturan daerah. Syukur-syukur mereka bisa secara teknis itu menguasai proses pembuatan kebijakan, sehingga tahu
bagaimana formulasi kebijakan sampai dengan implementasi kebijakannya. Tapi yang minimalnya adalah mau laki atau perempuan itu tahu apa yang diperjuangkan oleh yang diperjuangkan oleh perempuan, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh perempuan itu di masing-masing daerah, karena ini variatif ya. Tapi yang jelas adalah memperjuangkan hak-hak mereka, hak-hak bagaimana perempuan itu bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Kalau versi saya dalam tataran praktisnya seperti itu. Bagaimana perempuan kita, ibu-ibu kita, adik-adik kita, dan tetangga-tetangga yang perempuan itu bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dengan munculnya caleg-caleg perempuan. Bakal calon ini, bacalek masih bacalek karena belum ditetapkan. Caleg-caleg laki-laki perempuan yang memperjuangkan visi mereka. Jangan sampai jenis kelaminnya saja perempuan, tapi justru pandangannya bertentangan dengan perjuangan kesetaraan gender. Nah, kalau saya sih tidak mendorong ya, kalau saya hal yang praktis saja. Seandainya di level makro pun belum bisa mendapatkan perhatian serius, ya yang parsial dulu. Yang parsial itu misalnya saja memastikan bahwa di setiap daerah mereka itu pelayanan terhadap perempuan itu di tempat-tempat publik itu untuk para ibu-ibu, para mbak-mbak semua itu mendapatkan perhatian lebih. Misalnya di tempat-tempat umum sudah memastikan di tempat-tempat publik itu disediakan toilet khusus perempuan yang bersih dan dengan fasilitas yang lengkap. Contohnya saja adalah di situ ada cermin. Nah, yang cerminnya bukan hanya untuk wajah saja, tapi dari bawah sampai ke atas, dari kaki sampai ke atas itu bisa mengcover seluruh perempuan ya, sehingga bisa bukan hanya wajah saja tapi bisa mengcover keseluruhan. Ide ini misalnya ini pernah muncul diperjuangkan, diwacanakan oleh ketua PHRI zaman dulu. Itu ketika meninjau toilet bandara itu, salah satu masukannya adalah bagaimana cermin di bandara itu tidak hanya cukup untuk wajah tapi dari atas ke bawah, sehingga penampilan para ibu-ibu kan lebih cantik gitu kan, dan lebih rapi juga. Nah, kemudian kalau ada apa-apa yang di bawah itu juga bisa kelihatan. Dan itu semua akan dimulai dari besok dan dimulai dari sekarang. Siapa sih yang akan memperjuangkan aspirasi ibu-ibu, aspirasi mbak-mbak, aspirasi teteh-teteh, semua para pejuang perempuan itu juga memastikan bahwa di sini ada aspirator, caleg-caleg yang mampu memperjuangkan kepentingan perempuan. Oke, itu saja. Pastikan Bapak Ibu semua kawan pemilih hadir dalam pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024, harinya hari Rabu. Itu saja, dan salam untuk keluarga semua. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, keselamatan dalam kehidupan ini. Dan dengan penutup quote pagi hari ini adalah cara terbaik untuk menghargai pekerjaan adalah membayangkan dirimu tanpa pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.